Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Monika Aprilianti, NPM 19 12 168 dari Program Studi Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia. Baik anak-anak semuanya, di sini kita memasuki materi baru yang berjudul cerita pendek, ya, atau yang biasa kita sebut dengan cerpen. Nah, untuk cerpen ini banyak sekali para ahli yang mendefinisikannya dengan berbagai macam definisi. Salah satu pakar mengatakan bahwa cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai, antara 500 hingga 20.000 kata. Adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Dari berbagai definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen ini yaitu prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang kedua, mengandung satu gagasan utama. Yang ketiga, menyajikan kejadian yang paling menarik. Dan yang terakhir, berakhir dengan penyelesaian. Anak-anak, dalam membaca cerpen, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus memperhatikan intonasi, artikulasi, serta pelafalan. Mengapa? Karena intonasi, artikulasi, dan pelafalan ini sangat penting agar pendengar dapat dengan mudah menangkap dan memahami isi cerita pendek tadi. Dan yang kedua, penggunaan gestur tubuh atau gerak tubuh yang tepat ini sangat mendukung untuk pemahaman pembacaan tersebut. Nah, anak-anak, selain ada ciri-ciri, cerpen mempunyai unsur intrinsik. Yang pertama, ada tema. Tema ini merupakan pokok pembicaraan yang mendasari ceritanya. Contoh tema apa? Percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada plot atau yang biasa kita dengar dengan alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Nah, yang ketiga itu ada amanat. Amanat ini merupakan ajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang itu. Seperti itu. Dan yang keempat nih, ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan posisi pengarang terhadap kisah yang diceritakan. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan orang kedua. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen yaitu ada latar. Latar ini merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, suasana, terjadinya peristiwa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada penokohan atau yang biasa disebut dengan perwatakan. Pemberian watak ini pada tokoh cerita ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketujuh, gaya bahasa pengarang, yaitu cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang itu pastinya berbeda-beda. Dan yang terakhir tentunya ada tokoh. Tokoh atau peran ini adalah orang yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Minggu depan kita bertemu lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.